Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa yusalli wa yusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah, amma ba'd. Sahabatku penebar pedas di seluruh dunia, terlebihnya di Indonesia dan di Malaysia, alangkah baiknya kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita telah dilimpahkan rahmatnya serta hidayahnya, karena terlebih nikmat iman dan nikmat Islam yang kita dapati untuk saat ini. Sahabatku penebar pedas, coba kita bayangkan bagaimana ketika nikmat iman dan nikmat Islam kita itu sudah dicabut oleh Allah, maka tentunya kita akan tersesat. Kita tidak akan bisa menemukan jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya adalah salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita selalu nantikan syafaatnya dari dunia sampai ke yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat penebar pedas dimanapun berada, dosa terbesar yang kita lakukan tiap hari itu tidak lain dan tidak bukan adalah dosa yang berhubungan dengan hakul adami. Contohnya seperti apa? Dosa hakul adami itu tergolong dosa besar. Contohnya yang tiap hari kita lakukan adalah ghibah. Nah, keterangannya di mana? Di banyak hal keterangannya. Di kitab Ihya Ulumuddin pun ada, di Ihya Anak pun ada, kemudian di kitab Fathul Qorib juga ada. Nah, kemudian untuk di kitab Ihya Ulumuddin pun dikatakan sebagaimana oleh Al-Imam Ghazali, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih parah daripada zina. Kenapa? Sebab ghibah itu tergolong dari dosa terhadap hakul adami. Ketika kita seringkali setiap hari kita dengar dosa-dosa itu, setiap hari kita lakukan dosa-dosa itu, kita akan menganggap dosa itu dosa yang remeh. Padahal tidak seperti itu, rekan-rekanku semuanya. Untuk dosa hakul adami itu memang berat, karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi yang dikatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina, ketika kita melakukan zina itu pengampunannya, pertaubatannya dengan Allah dan berjanji tidak akan melakukannya kembali. Namun ketika kita melakukan dosa hakul adami, persyaratan pertobatannya yaitu harus dan wajib untuk orang yang kita gibahi itu memaafkan kita. Barulah kita bisa mendapatkan permaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran pun di surat Al-Hujurat ayat 12 bukankah juga mengatakan layaknya orang yang menggunjing sesama kaumnya itu bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu rekan-rekanku juga menjijikkan kan ketika kita berimplementasi, kita berhayal seperti itu. Bagikan tiap hari kita menggunjing, kita ghibah, berarti kita sudah memakan saudaranya kita sendiri. Sahabatku penebar pedas dimanapun berada, lantas bagaimana kita untuk menghindari ghibahan itu, menghindari hal-hal yang seperti itu? Maka marilah saudaraku, marilah sahabat penebar pedas dimanapun berada,
kita selalu meningkatkan kualitas-kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas-kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketika kita sudah bertakwa, secara otomatis hati kita akan tenang, hati kita akan terhindar dengan hal-hal yang penyakit hati tersebut gitu. Kemudian untuk selanjutnya kita harus selalu mengingat kepada Allah agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut. Bukankah Allah sudah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Nah, sahabat penebar pedas dimanapun berada, terima kasih untuk pesan-pesan saya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang bisa saya berbagi dengan teman-teman, maka ayo kita lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita sudah mendapatkan ilmu, berarti kita harus mengamalkan, berarti kita harus mengimplementasikan ke kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu perlu wa'amilas sholihati. Jadi ketika kita percaya dengan hari akhir, maka kita wajib melakukan amal-amal soleh. Contohnya seperti itu. Gitu. Karena apa? Karena man amana billahi wal yaumil akhir, itu perlu wa'amilas sholihati. Jadi ketika kita sudah meyakinkan, ketika kita sudah mempunyai ilmu terkait tentang akhirat, tentang keyakinan kita di akhirat, maka kita itu perlu wa'amilas sholihati. Perlu apa? Perlu pengamalan-pengamalan yang soleh. Nah, jadi banyak hal contoh. Semisal kita sudah mempunyai ilmu tentang masak, ya udah, berarti kita mengimplementasikan, kita menerapkan itu bagaimana caranya kita memasak. Begitupun ketika di OPP, ketika kita sudah mendapatkan ilmu terkait tentang bagaimana pelayanan terpuji, nah kita juga harus mempraktekkan itu di dalam kita bekerja. Itulah yang disebut-sebut ilmu yang bermanfaat. Nah, dari itu semua, maka kita nanti akan terbentuk apa? Kita akan terbentuk akhlakul karimah. Sahabat penebar pedas dimanapun berada, semoga apa yang saya sampaikan bisa kita jalankan bersama. Itulah apa yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.